Apakah Anda ingin tahu berapa lama lagi Anda mungkin akan hidup setelah melewati usia 70 tahun? Semakin bertambah usia, setiap tahun terasa semakin berharga. Dan faktanya, tubuh Anda sebenarnya sudah memberikan sinyal tentang berapa lama Anda mungkin akan bertahan. Beberapa orang yang sudah berusia 70-an masih merasa kuat, tajam, dan penuh energi. Sementara yang lain mulai melambat, menghadapi masalah kesehatan dan mudah lelah. Perbedaannya seringkali bisa terlihat dari beberapa tanda utama, indikator yang tampak sederhana, tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan Anda. Di video ini, kita akan membahas 7 tanda yang bisa mengungkap berapa lama Anda mungkin akan hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukan sekadar mitos atau dugaan, tetapi berdasarkan penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap orang-orang yang menjalani hidup panjang dan sehat. Di akhir video ini, Anda akan tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam tubuh dan gaya hidup Anda. Dan yang lebih penting, Anda akan tahu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peluang hidup lebih lama dan tetap sehat. Tonton video ini sampai selesai, karena mungkin ada hal kecil yang selama ini Anda abaikan, tetapi memiliki dampak besar pada masa depan Anda. Setelah mengenali tanda-tanda ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi tubuh Anda, dan perubahan apa yang mungkin perlu Anda lakukan untuk menambah tahun dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda 1. Kecepatan berjalan Anda. Salah satu indikator terkuat tentang berapa lama Anda mungkin akan hidup setelah usia 70 tahun bukanlah genetik, riwayat medis, atau bahkan pola makan Anda. Faktanya, ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kecepatan berjalan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tetap berjalan dengan langkah stabil dan cepat di usia 70-an ke atas cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang mulai melambat secara signifikan. Mengapa? Karena kecepatan berjalan berhubungan langsung dengan kesehatan secara keseluruhan, kekuatan otot, fungsi jantung, dan bahkan kesehatan otak. Bayangkan 2 orang, Pak Budi dan Pak Joko, yang keduanya berusia 75 tahun. Pak Budi rutin berjalan setiap pagi, langkahnya tetap stabil, dan ia tidak mengalami kesulitan saat menyeberang jalan atau menaiki tangga. Gerakannya seimbang, lincah, dan percaya diri. Pak Joko dulunya aktif, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai melambat. Ia sering tertinggal saat berjalan, perlu sering berhenti untuk istirahat, dan terkadang merasa tidak stabil saat berdiri. Kecepatan berjalan Pak Budi menunjukkan bahwa tubuhnya masih berfungsi dengan baik, sementara penurunan kecepatan Pak Joko bisa menjadi peringatan bahwa kesehatannya mulai menurun. Jalan yang melambat dan tidak stabil bukan hanya sekadar tanda penuaan, tetapi juga bisa menjadi indikasi awal dari masalah kesehatan seperti kelemahan otot, sirkulasi darah yang buruk, atau bahkan penurunan fungsi otak. Kabar baiknya, kecepatan berjalan bisa ditingkatkan. Semakin sering Anda berjalan, semakin kuat tubuh Anda. Jika Anda merasa kecepatan berjalan mulai melambat, jangan abaikan. Mulailah dengan latihan ringan, berjalan lebih sering, atau menggunakan beban ringan untuk memperkuat otot kaki Anda. Karena pada akhirnya, seberapa cepat Anda bergerak dalam hidup secara harfiah bisa memberi gambaran tentang seberapa lama Anda akan terus bergerak. Jadi, perhatikan kecepatan Anda. Ini mungkin cara paling sederhana untuk memeriksa usia harapan hidup Anda. Tanda 2. Kekuatan genggaman tangan Anda. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan Anda bisa mengungkap lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda kira. Penelitian menemukan bahwa kekuatan genggaman adalah salah satu indikator paling jelas dari vitalitas seseorang di usia lanjut.
Genggaman yang kuat menandakan otot yang sehat, sirkulasi darah yang baik, dan sistem saraf yang berfungsi dengan optimal. Sebaliknya, genggaman yang lemah atau semakin melemah bisa menjadi peringatan awal dari kehilangan massa otot, kerapuhan tubuh, dan bahkan peningkatan risiko komplikasi kesehatan. Jika Anda mulai merasa kesulitan membuka toples, membawa belanjaan, atau menggenggam sesuatu dengan kuat, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda kehilangan kekuatan otot. Kabar baiknya, Anda bisa melatih kembali kekuatan genggaman tangan Anda. Latihan sederhana seperti meremas bola karet, menggunakan alat penguat genggaman, atau membawa beban ringan bisa membantu menjaga kekuatan otot tangan dan lengan. Jadi, cobalah tes ini sekarang, jabat tangan Anda. Atau perhatikan apakah tugas sehari-hari terasa lebih sulit dari sebelumnya. Jika ya, jangan abaikan. Tanda 3. Kemampuan berdiri dengan satu kaki. Penelitian menemukan bahwa kemampuan berdiri dengan satu kaki selama setidaknya 10 detik bisa menjadi salah satu indikator terkuat dari harapan hidup seseorang. Mereka yang kesulitan menjaga keseimbangan lebih rentan mengalami jatuh, cedera, dan bahkan penurunan fungsi otak. Kabar baiknya, keseimbangan bisa dilatih dan ditingkatkan. Mulailah dengan latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik, berjalan dengan tumit dan ujung kaki menyentuh, atau melakukan gerakan ringan seperti Tai Chi. Coba tes ini sekarang. Berdirilah dan angkat satu kaki. Bisakah Anda bertahan selama 10 detik tanpa goyah? Jika tidak, jangan panik, tetapi jangan juga mengabaikannya. Tanda 4, pola tidur Anda. Kualitas tidur Anda berpengaruh besar pada berapa lama Anda bisa hidup. Tidur yang baik membantu tubuh memperbaiki sel, memperkuat sistem imun, dan menjaga kesehatan otak. Sebaliknya, tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko penurunan daya ingat, penyakit jantung, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Jika Anda sering terbangun di malam hari, susah tidur, atau merasa lelah meskipun sudah tidur lama, jangan anggap remeh. Kabar baiknya, pola tidur bisa diperbaiki. Coba lakukan hal-hal ini. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Pastikan ruangan gelap dan nyaman. Hindari makan berat sebelum tidur. Karena bagaimana Anda tidur hari ini bisa menentukan seberapa sehat dan kuat Anda di masa depan. Tanda 5. Nafsu makan dan pola makan Anda. Cara Anda makan setelah usia 70 tahun adalah salah satu indikator terkuat dari berapa lama Anda mungkin akan hidup. Nafsu makan yang sehat dan pola makan seimbang membantu tubuh tetap kuat. Daya tahan tubuh tetap prima, dan energi tetap tinggi. Sebaliknya, hilangnya nafsu makan atau pola makan yang buruk bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan dan bahkan mempercepat proses penuaan. Bayangkan dua wanita, Bu Margaret dan Bu Susan, keduanya berusia 74 tahun. Bu Margaret menikmati makanannya, mengonsumsi makanan segar dan bergizi, serta mempertahankan berat badan yang stabil. Ia senang memasak sendiri dan tetap merasa berenergi sepanjang hari. Bu Susan mulai menyadari bahwa ia tidak sehaus dulu. Ia sering melewatkan makan, lebih banyak mengandalkan makanan olahan, dan tanpa sadar kehilangan berat badan dalam setahun terakhir. Yang tidak disadari oleh Bu Susan adalah bahwa hilangnya nafsu makan ini bukan sekadar perubahan kecil, melainkan tanda bahaya. Saat tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi, otot akan mulai melemah, metabolisme menjadi lebih lambat, dan sistem kekebalan tubuh bisa menurun. Penurunan nafsu makan pada lansia sering dikaitkan dengan masalah pencernaan, perubahan hormon, tanda awal penurunan kognitif, dan ketika Anda tidak makan dengan cukup, tubuh akan mulai memecah otot untuk mendapatkan energi, yang bisa menyebabkan kelemahan, kerapuhan, dan risiko jatuh atau sakit yang lebih tinggi.
Kabar baiknya, Anda bisa mengatasi masalah ini. Fokus pada makanan bergizi, seperti protein, serat, dan lemak sehat. Tetap terhidrasi dengan cukup minum air. Jangan abaikan nafsu makan yang menurun. Ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian lebih. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya masih menikmati makanan saya? Apakah saya mendapatkan cukup nutrisi untuk menjaga tubuh tetap kuat? Apakah saya mengalami penurunan nafsu makan dan energi? Karena cara Anda makan hari ini akan menentukan seberapa kuat dan mandiri Anda di tahun-tahun mendatang. Tanda 6. Kemampuan mengelola stres. Cara Anda mengatasi stres setelah usia 70 tahun bisa mengungkap banyak hal tentang berapa lama Anda mungkin akan hidup. Stres kronis bukan hanya memengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan mempercepat penuaan. Sebaliknya, mereka yang tahu cara mengelola stres cenderung lebih sehat, lebih aktif, dan tetap tajam secara mental hingga usia lanjut. Bayangkan dua pria, Pak John dan Pak Richard, yang sama-sama berusia 76 tahun. Pak John menghadapi tantangan hidup seperti orang lain, masalah keuangan, kesehatan, atau keluarga. Tapi ia menyikapinya dengan tenang, menggunakan teknik pernapasan dalam, tetap aktif secara sosial, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali. Pak Richard sebaliknya, selalu terjebak dalam stres. Ia terus mencemaskan banyak hal, sering merasa kewalahan oleh masalah kecil, dan selalu berpikir negatif. Seiring waktu, stres yang terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Tekanan darah naik, tidurnya terganggu, dan energi tubuhnya menurun. Faktanya, stres jangka panjang dapat memicu peradangan dalam tubuh yang berhubungan langsung dengan hampir setiap penyakit utama terkait penuaan, mulai dari Alzheimer hingga penyakit jantung. Jika Anda sering merasa tegang, mudah marah, atau kelelahan secara emosional, jangan abaikan. Praktikkan mindfulness atau meditasi, rutin berolahraga, atau sekadar berjalan santai. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang Anda nikmati. Jangan terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang? Atau saya cenderung terus-menerus memikirkan dan membiarkan stres menguasai saya? Karena kemampuan untuk tetap tenang dan fokus pada solusi bukan hanya baik untuk pikiran Anda, tetapi juga kunci utama untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Tanda 7. Koneksi sosial Anda. Seberapa kuat hubungan Anda dengan orang lain bisa menjadi salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup setelah 70 tahun. Studi telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat, baik melalui persahabatan, keluarga, atau keterlibatan komunitas, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Sebaliknya, kesepian telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung, depresi, penurunan kognitif, dan bahkan kematian dini. Lihat dua wanita, Bu Eleanor dan Bu Barbara, keduanya berusia 78 tahun. Bu Eleanor memiliki kehidupan sosial yang aktif. Ia tetap berhubungan dengan teman lama, ikut dalam klub buku lokal, dan senang menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia sering tertawa, berbagi cerita, dan merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Bu Barbara, sebaliknya, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Ia jarang berkomunikasi dengan teman atau keluarga, dan seiring waktu, ia mulai merasa semakin terisolasi dan kesehatannya menurun. Koneksi sosial bukan hanya soal dukungan emosional, tetapi juga berperan langsung dalam kesehatan fisik. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, otak tetap aktif, stres berkurang, tubuh melepaskan hormon yang meningkatkan kesehatan. Jika Anda merasa mulai menarik diri dari kehidupan sosial, saatnya untuk mengubah kebiasaan itu.
Hubungi teman lama. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Luangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga atau tetangga. Karena hubungan yang Anda bangun hari ini bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membantu Anda hidup lebih lama dan lebih sehat. Sekarang, Anda sudah tahu 7 tanda utama yang bisa mengungkap berapa lama Anda mungkin akan hidup setelah usia 70 tahun. Berita baiknya, sebagian besar tanda ini bisa diperbaiki. Jalan lebih banyak, perkuat otot Anda, tidur dengan baik, kelola stres dengan baik, jaga koneksi sosial. Karena hidup panjang bukan hanya soal jumlah tahun, tetapi kualitas hidup yang Anda jalani dalam tahun-tahun itu. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan kita bertemu lagi di video berikutnya.